Adik-adik kelas 7, ketemu lagi dengan Pak Abe dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan melakukan pembahasan persiapan PAS atau latihan PAS yang IPA fisikanya. Mohon nanti dipelajari ya. Nomor 1. Menurut kalian besaran pokok yang ada dalam tabel ini yang kurang tepat? Kita analisa. Ini 7 besaran pokok ya. Panjang satuan SI nya meter, benar ya singkatannya M. Massa gram, salah ya. Ini juga salah, harusnya apa nih? Kilogram. Ya, ini kg. Sekon waktu sekon S. Watt arus ampere A. Suhu Kelvin benar K. Jumlah zat mol. Intensitas kandela CD. Berarti jawabannya adalah massa ya. Jadi yang kurang tepat itu massa. Harusnya satuannya kilogram ya. Oke, nomor 2. Kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat termasuk besaran turunan. Besaran turunan merupakan gabungan beberapa besaran pokok. Menurut kalian besaran pokok kecepatan adalah? Kita lihat dari satuannya ya. Meter per sekon kuadrat. Meter itu satuan dari besaran panjang. Sekon kuadrat atau sekon satuan besaran waktu. Berarti panjang dan waktu itu besaran pokok. Ya kan? Berarti besaran pokoknya adalah apa? Panjang dan waktu. Oke. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran sebuah jangka sorong ditunjukkan oleh ini. Kita lihat, jangka sorong memiliki 2 skala. Yang atas ini skala utama. Yang bawah skala geser atau skala nonius. Ini satuannya senti ya. Patokan skala utama ini angka 0 pada skala nonius ini. 0-nya itu berarti kalau kita lihat dari atas 6 cm, 6,1, 6,2 belum tercapai ya. Masih sampai sini. Nanti skala nonius patokannya garis-garis yang lurus. Garis yang lurus itu adalah baris ke ini. Kita lihat di skala nonius baris ke berapa nih? Baris 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, maka nanti hasil bacanya bisa kita buat gini. Skala utama berapa? Skala utamanya sama dengan 6,1 cm. Skala nonius berarti baris ke-9 kali 1 mili kalau penggaris, kalau mikrometer 0,1 mili. 0,1 mili kalau kita buat ke senti 0,1 cm. Berarti 0,09 cm ya. Berarti hasil bacanya dijumlah. Hasil baca sama dengan 6,19 cm. Nah, nanti soal PS nya mirip-mirip gitu ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut skala utama dan skala nonius. Patokannya yang ini. Yang ini ya. Berarti skala utamanya itu adalah 3,5 mili. Karena itu dalam satuan mili ya. Jadi kalau kita lihat gini ya. Ini ya 3,5. Skala noniusnya ini skala utama. Ini dalam satuan mili ya. Ini skala putar atau skala nonius. Ini yang garis lurus ini, yang mendatar ini. Baris keberapa nih? 34 ya. Nah, maka nanti hasil bacanya menjadi seperti ini ya. Skala utama 3,5 mili tadi ya.
Terus skala Nonius itu baris ke 34 ya. Berarti 34 dikali ketelitiannya 0,01 mm ya. Hasilnya nanti ini 0,34 mm. Berarti hasil bacanya di jumlah. Tapi kan yang tanya cuman skala utama ya. Dan skala Nonius berarti 3,5 mili dan 0,34 mili. Oke. Gampang ya. Nanti mirip-mirip gitu ada soalnya. Pengukuran dengan stopwatch. Jika Arman berangkat dari rumah jam 6.15. Jam 6.15 ya. Ke sekolah jalan kaki, ternyata lama perjalanan ditunjukkan oleh stopwatch seperti gambar. Dari pernyataan ini Arman sampai sekolah jam. Nah, kalau yang ini namanya menit ya. Menit ya. Kalau yang ini detik, yang lingkaran besar. Detik. Menit ini barisnya 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 44 menit ini ya. Cukup jauh deh. Detik ini 16, 17, 18 detik. Berarti nanti dia itu sudah 44 menit loh. Berarti 40. Berarti dia nyampe jam 6 tambah 44 menit. Berapa detik? 18 detik ya. Jadi jam berapa dia nyampe? Tambahkanlah 15, 5 tambah 4 9, 4 tambah 1 5. Berarti jam 6 ini 5 ya. 59, belum sampai 60. Kalau 60 udah jam 7. Jam 6 15, jam 6 59 detik. Jam 6.59 lewat 18 detik ya. Sebenarnya 18 detik ini udah, ini kan detik ya, ini bisa aja kita bilang ini jadi jam 7 ya. 59 tambah 18 kan itu 59 tambah 18 17, 1 udah 77. Jadi sudah dikurang 60, berarti sisanya berapa? Jadi ini 17, berarti jam 7 lewat 17 detik ya. Oh, belum bisa ya, ini kan menit ya. Jam 6, oh iya, berarti pas, ini salah berarti. Jam 6.59 lewat 18 detik gitu ya. Kita lanjut. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Dari kedua gambar tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan, yang pertama itu adalah volume. Gambar 1 berapa? Volume gambar 1 itu ini angka berapa ini? 35 ya ini. Mililiter ya. Yang ini 75-nya. Mililiter. Maka kesimpulannya apa? Berarti volumenya beda ya. Itu satu ya kesimpulannya, volume beda. Volume benda 1, V1 lah ya, lebih kecil dari volume benda 2, V itu volume ya. Nah, itulah kesimpulannya ya. Kita lanjut ya, nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Urutan ini neraca ya, neraca lengan 3 skala ya. Masa terbesar ke terkecil. Masa terbesar, urutan masa terbesar ke terkecil. Kita lihat, berarti ini 100 tambah 80, berarti ini 180 gram ini. Yang ini 200 tambah 90, 290 gram. Yang ini 250 tambah 90, 250 tambah 90 berarti
340 gram. Berarti yang terbesar ke terkecil yang mana yuk? Terbesar terkecil berarti gambar 3 ya, gambar 3, terus gambar 2 GBR lah ya, gambar 1 paling kecil. Oke, kalau terkecil terbesar ya kebalikannya ya. Bisa ya. Nomor 8, jika serum vaksin kekebalan terhadap virus corona yang mau disuntikan pada setiap orang itu 5 cc 5 cc itu sama dengan 5 mili atau 5 mili ya. Padahal persediaan serum vaksin yang ada 1,2 liter, maka kemungkinan orang yang dapat disuntik adalah 1 liter 1000 mili. Berarti kalau volumenya itu 1,2 liter berarti berapa mili? 1,2 kali 1000 berarti 1200 mililiter ya. Berarti banyak orang yang disuntik N lah kita ya. Berarti 1200 mililiter dibagi satu orang itu kan 5 mili ya. Berarti berapa ini? 12 bagi 5 kan dapatnya 2. 10 20 bagi 5 4. 240 orang lah ya yang bisa disuntikkan. Bisa ya. Kita lanjut. 2 anak, katakanlah si A dan si B, mengukur lebar sebuah ruangan. Si A mengukur dengan menggunakan jengkal tangan kanannya, hasilnya 50 jengkal. Si B mengukur dengan penggaris, hasilnya 300 cm. Menurut kamu manakah hasil yang benar? Kalau jengkal itu kan satuan, jengkal itu satuan tak baku. Berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ya karena jengkal manusia itu kan beda-beda. Iya, ada yang besar, ada yang. Kalau dia senti itu satuan baku. Satuan panjangnya. Berarti dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Berarti kalau gitu satuan yang benar mana? Inilah senti. Satuan yang benar ya. Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 10. Kelajuan sebuah mobil 72 km. Kelajuan berarti mobil kelajuannya berapa? 72 km per jam. Sedan 30 meter per sekon. Sama atau berbedakah kelajuan mobil dan sedan? Tentu harus kita samakan satuannya. Ini kilometer per jam, ini meter per sekon. Nah, ini ada caranya. Kalau kilometer per jam kita mau ke meter per sekon, ini cukup bagi 3,6. Meter per sekon ke kilometer kali 3,6. Berarti ini kita ganti kilometer per jam ke meter per sekon. Berarti kita bagi 3,6. Berarti 72 bagi 3,6. Sama aja ini kali 10 atas bawah 720 bagi 36 ya. 72 bagi 36 2 tambah 01 berarti 20 meter per sekon. Sama atau beda ini? Berbeda. Mana yang paling cepat? Berarti kecepatan sedan. Nah, ini sedannya. Sedan lebih besar dari kecepatan mobil. Bisa ya? Kita lanjut nomor 11. Suhu tempat X adalah 2 derajat di bawah 0. Suhu tempat Y adalah 36 di atas 0. Suhu tempat Z adalah tepat di tengah di antara suhu tempat X dan Y. Dari pernyataan tersebut, suhu di tempat Z adalah, kita ambil ini sumbu X ya. Nah, ini. Berarti kalau dia di bawah 0 2 derajat sini. Nah, ini 0 ya. Ini 2 derajat. Di atas 0 berarti 36. Ini tempat ini 2 derajat ya.
Ini di tempat apa tadi? X ya. Ini tempat di berapa ini? Nah, berarti Z itu suhu di tengah-tengah. Berarti kita cari dulu ini panjangnya ya. Harus kita tentukan dulu panjang ini loh. Ini panjang dari sini kemari berapa ini? Kan 36 dari 0 sini ya. Berarti 36. Ini kan 36. 36. Yang ini 2. Berarti panjangnya sebenarnya berapa? 38 ya. Nah, kalau 38 itu dibagi 2, kan di tengah-tengah kan? Berarti dapatnya berapa? 1. 19 ya. 19 kita hitung dari 2 ini. Nah, ini sini 22, berarti butuh berapa lagi sini? Tengah-tengah ini. 17 lah. Ya kan? Karena nanti 17 ditambah 2 itu 19 ya. Nah, berarti suhu di tempat Z jadi 17. Itu jadinya berapa? 17 derajat Celcius. Kan 19 kan diukurnya di sini. Ini 19. Yang ini juga 19. 19 ini 19 dari sini. Ya kan? Jadi sini sudah 2 ya, di bawah 0 2 tambah 17 lagi lah. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12. Suatu suhu saat pagi hari satu tempat 25 derajat Celcius, siang hari 35. Perubahan suhu dalam skala Fahrenheit. Kita rubah dulu ya, 25 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Rumusnya apa ini ya? 9/5 kali 25 ya. Tambah 32 derajat Fahrenheit. 25 bagi 5, 5 kali 9, 45 ya. Tambah, berarti berapa ini? 77 derajat Fahrenheit ya. Bisa ya? 45 tambah 32, 77. Sekarang 35. Berarti 9/5 kali 35 ya. Tambah 32. Berarti berapa? 35 bagi 5, 7 kali 9, 63 ya. Jadi berapa? 95 ya. 6 tambah 3, 95. Nah, berarti perubahan suhu, dan ini berarti perubahan suhu delta T ya. Berarti 95 kurang 77. 5 kurang 7 gak bisa, 15 kurang 7 8 lah ya. Tinggal 8 nih, kurang 7 18 derajat Fahrenheit. Bisa ya? Kita lanjut. Sebuah termometer yang tidak umum menggunakan skala pengukur dengan titik beku air min 5 derajat Celcius dan titik-titik air 55 derajat X. Jika termometer menunjukkan nilai 31 derajat X, maka nilai suhu tersebut dalam skala Celcius. Kita bandingkan. Celcius. Ini titik tetap bawahnya 0. Ini 100. X tadi titik tetap bawahnya berapa? Titik air beku berarti min 5 ya. Ini derajat X. Ini 55 ya. Nah, cari perbandingan skalanya. Ini berapa? 0 ke 100 ya 100. 5 ke min 5. Iya kan 0 di sini ya 0. Berarti 55 tambah 5, 60 dong. Coret 0 ini. 10 banding 6. 5 banding 3 kan. Nah, maka bisa kita katakan, misalnya kan ditanya Celcius ya. Berarti Celcius iya. Berarti 31 derajat X. Berarti T derajat X ini harus kita ambil perbandingan 3 kan. 3 sini. Celciusnya 5 ya. 5 kali T. T-nya dikurangi dulu nih. Dikurang titik tetap bawahnya min 5 ya. Min 5. Nah, ini derajat Celcius.
berarti 31 derajat X berarti 5/3 31 kurang min 5 derajat Celcius berarti berapa? 31 tambah jadinya 5 berarti 36 derajat Celcius. 36 bagi 3 12 kali 5 berapa? 60 derajat Celcius. Bisa ya? Nah, terbentuk dia rumus yang ini. Atau pakai perbandingan juga boleh nanti. Misalnya kan gini. Kalau pakai perbandingan 31 X ya dikurang titik bawah kan min 5 ya. Titik atasnya 55 ya. Kurang min 5 Celsius C kurang 0 ya. 100 kurang 0. 31 kurang 5 kan 36. 5 kurang 6 berarti 55 tambah 5 60 ya. C per 100. Coret 36 bagi 6 6/1 ya. C per 10 kali silang ya. C kali 1 C 6 kali 10 60 derajat Celcius. Sama ya hasilnya. Kita lanjut nomor 14. Seseorang ingin memasuki ruang rapat, kemudian oleh petugas diukur suhunya 104 derajat. Menurut kamu di masa pandemi ini orang itu akan masuk ruangan rapat atau disuruh pulang? Ya, kalau syarat masuk ruang rapat itu suhu harus kurang dari 37, berapa ya ini kalau salah 9 ya Celsius ya, saya nggak tahu. Nah ini berarti kita lihat dia suhunya berapa? 104 Fahrenheit kan, Fahrenheit ya kita rubah ke Celsius berarti 5/9 ya 104 ya, dikurangi 32 dulu kan rumusnya kan gitu. Celsius 5/9 dikali kan kali 4 kurang 2 10 kurang 3 7 72 bagi 9 8 kali 5 40 derajat. Berarti suhunya 40 derajat padahal syaratnya ini kan berarti otomatis orang tersebut disuruh pulang. Ya. Gampang ya. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar pemuaian 3 logam pada peralatan mesin berikut. Tentukan logam yang paling cepat memuai dan paling lama memuai. Kalau dia paling cepat memuai, tentu harus paling tinggi dia. Ini kan pertama sama di 0. Ini naiknya lebih cepat ya. Ini cepat memuai dong. Nomor 2 ini cepat, ini sedang ya. Sedang urutannya gitu ya. Ini lambat karena dia pelan, lambat berarti panjang ini pelan dia. Kan ini kan betapa panjang didorong ini ya. Nah, ini lambat. Berarti yang paling cepat memuai yang mana? Cepat memuai logam R ya. Lambat memuai logam Q. Oke, bisa ya. Ini logam Q. Kita lanjut nomor berikutnya 16. Perhatikan gambar pemuaian 3 logam pada peralatan bimetal ini ya. Bukan ini, perhatikan gambar berikut lainnya. Ya, ini bimetal. Ini bukan pemuaian 3 logam, ini gambar pemuaian berikut lah pada blok berikut ya. Nah, ini bimetal itu kalau kita ini prinsipnya. Ini bimetal. Bimetal itu kalau kita panaskan dia akan melengkung ke arah logam dengan
koefisien muai paling kecil. Koefisiennya sini, aluminium ini, kuningan, besi, tembaga. Mana yang paling kecil di antara 4 logam? Ini nolnya sama, ini koma ya, koma. Ada berapa nol? 3, 5. Nah, berarti kita lihat angkanya aja. Berarti paling kecil ini 12 ya. Paling besar 26. Misalnya kalau besi dengan kuningan. Besi berapa ya? 12. Kuningan 26. Kuningan sebelah luar. Maka kuningan yang paling cepat memuai, maka dia akan mendorong besi. Berarti yang ini melengkung ke arah besi. Besi kan koefisien muai paling kecil dibandingkan aluminium. Besi koefisien muai paling kecil dibandingkan kuningan sini ya. Kuningan sorry ya. Bukan aluminium ya. Kuningan 19, besi 12 ya. Berarti kuningan itu di luar lebih cepat memuai, besi paling lambat, sehingga akan melengkung ke arah koefisien muai besi paling kecil. Nomor 1 benar. Nomor 2, aluminium dengan besi. Besi 12, 0,0012 ya. Sedangkan aluminium 0,026, paling besar aluminium. Harusnya gambarnya terbalik ya. Harusnya melengkung ke arah besi karena koefisien muai yang paling kecil itu besi. Salah ya. Tembaga dengan kuningan. Kuningan itu dia 19, tembaga 17. Salah juga ini ya, harusnya ke arah tembaga. Aluminium paling atas 26, kuningan 19. Kuningan lebih kecil, berarti melengkung ke arah kuningan, berarti benar. Berarti jawabannya 1 dan 4 ya. Bisa ya, seperti itu ya prinsip bimetal. 2 logam yang panjangnya sama, jenisnya beda, dikeling jadi satu. Ketika dipanaskan akan bertambah panjang berbeda sehingga melengkung ya. Kita lanjut nomor 17, bisa ya. 17, besar kalor dari QRS. QRS berarti kalor dari QRS kita buat aja gini. QRS berarti kalor dari QCR dulu ya. QCR ditambah kalor dari RKS. Kalor dari QCR itu kan mendatar ya. Mendatar berarti itu suhunya 0. Suhunya 0 berarti dia melebur ya. Rumusnya nanti M kali kalor lebur ya. Sedangkan kalor dari QRS itu QRS itu daerah air ya. Ini kan kalau di sini es melebur ya. Ini daerah air. Esnya udah menjadi air ya. Berarti kalau kalor dari QRS berarti nanti dia MC delta T lah ya, massa kali kalor jenis air ya, kali perubahan suhunya. Nah, massanya berapa? 2. Kalor lebur 336.000 ditambah massanya 2. Kalor jenis air 4.200 kali perubahan suhunya dari 0 ke 10 ya. Nah, maka nanti kalor QRS 336 kali 2, 6 kali 2 12, 167 ya, 672 ya, ditambah 2 kali 42 84 ya, ya kan, 24, 2 kali 4 8, tambahkan 3 nolnya 84.000, berarti berapa ini? 3 nolnya, 2 tambah 4 6, 7 tambah 8 15, 1 7, berarti kalornya 756 joule ya. Oke, nanti mungkin ada soalnya seperti ini, mirip ya, mungkin dari PKQ baru QCR bisa aja gitu ya. Kita lanjut nomor 18. Jika dalam gelas berisi 150 gram air bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian dimasukkan air bersuhu 80 derajat Celcius sebanyak 50 gram, maka suhu campuran suhu adalah
Ini konsep adjust black ya, adjust black ya. Berarti kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang melepas itu yang suhunya lebih tinggi. Suhunya lebih tinggi ini yang massa airnya 50 gram. Berarti sini nanti M1 sama-sama air, berarti kalau di sini nggak perlu. Ini melepas. M1 itu yang ini ya, M1, sini M2 ya. Berarti ini M2 dong melepas ya. Berarti suhu campuran, suhu akhir dikurang. Ini nanti suhu tinggi itu 80 ya. Ini yang menerima itu air 150 gram M1. Ini kalornya jenis sama ya, kita hilangkan. Berarti ini suhunya 20, berarti itu CC kurang 20 ya, dikurangi suhunya. M2 berapa? 50. TC kurang 80. M1 nya 150 gram ya. TC kurang 20. Bagi 50, sini 1, sini 3. 1 kali TC kurang 80 berarti TC kurang 80 ya. 3 kali TC, 3 TC, 3 kali min 20, min 60. TC pindah kemari, min 60 pindah kemari. Hasilnya berapa nih yuk? Berarti min 60 pindah sini, berarti 60 tambah 80 dong. Sama dengan 3 TC kurang, ya pas ya, TC kurang 20 ya. TC kurang 20, TC kurang 80. Salah ya, terbalik ya. Ini salah kita ini. Ini kan masa TC sini. Ini harusnya berapa? 80 kurang TC ini, makanya. Nah, ini salah dia sini. Oke, ini kita perbaiki dulu. Ya, makanya dia nggak pas dia ya. Oke, kita lihat lagi. Berarti ini yang melepas suhunya kan berkurang dong, 80 kurang TC ya kan. Nah, ini 80 kurang TC. Sama sebagai 50, ini kan 1. Ini 150 bagi 50, 3. 80 kurang T, 80 kurang TC ya. Ini 3 kali TC, 3 TC, 3 kali min 20, 60. Nah, ini pindah min TC kemari, min 60 pindah sini jadi plus ya. Berarti 80 tambah 60, 3 TC tambah TC, 140, 4 TC. Berarti TC nya sama dengan 140 per 4, sama-sama dibagi 2, 70 per 2. Berarti suhu campurannya 35 derajat Celcius. Bisa ya? Tadi di situ kesalahannya, adjust black. Sini agak ribet, tapi nanti seperti itu ada soalnya, tinggal angkanya yang dibedakan. Kita lanjut nomor 19. Sebuah percobaan mengetahui sejumlah kalori yang diserap 1,2 kg zat cair, berarti masanya 1,2 kg ya. Hasil percobaan kalori jenis zat cair ditunjukkan pada grafik. Kalau kita lihat grafiknya itu, berarti di sini perubahan suhunya ini. Delta T-nya berarti 52 dikurang 28 ya. Berarti berapa perubahan suhunya? 2 kurang 8, 12 kurang 4 ya. 4 kurang 2 enggak. Nah, ini kan jadi 3 kurang 2, 14 ya. 52 kurang 28 ya. Ini 12, 4. 4 kurang 2, 24 derajat Celcius ya. Ini perubahan suhunya ya. Kalornya ini. Nah, nanti berapakah kalor jenisnya? C nya ditanya. Nah, berarti C nya apa rumusnya? C itu dari rumus ini dong.
rumus scalar ya, Q M C delta T, berarti Q dibagi M kali delta T. Q berapa? 103.680, masanya 1,2 dikali 24. Ayo berapa ini? 103. 1,2 dikali 2,4 berapa yuk? 1,2 dikali 24, 28,8 ya. Jadi 103.680 bagi 28,8. Berarti kalor jenisnya berapa ini? Berarti 103.680 bagi 28,8. Iya, 3.600 ya. 3.600 Joule per kilogram derajat Celcius. Inilah kalor jenis zat cair tersebut. Nanti ada soal seperti ini ya. Bisa ya. Kita lanjut nomor 20 yang terakhir, yang IPA fisikanya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut perpindahan kalor yang terjadi secara apa? Ini kan dia apa ini? Ini kan zat padat ya. Kalau zat padat ini kan besi ini ya, logamnya. Kalau ini dipanaskan, maka panasnya itu mengalir dia. Nah ini panasnya kan. Ini akan terasa panas. Panas berarti perpindahan panas secara apa nih? Konduksi. Karena pada zat padat ya. Jadi perpindahan secara konduksi. Ini perpindahan konduksi. Kalau konduksi itu apa? Ini zat perantaranya tidak ikut berpindah ya. Berpindah. Yang berpindah itu panasnya dari ujung kiri ke kanan. Kan nggak mungkin besi yang di kiri pindah ke kanannya, panasnya. Mungkin seperti itu pembahasan persiapan latih PAS nanti. Mohon nanti dipelajari ini. Terima kasih. Selamat pagi.